Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sama tentang orang yang pengen move on dari dosa. Dia kayak ngerasa hina banget karena melakukan dosa yang berulang kali, melakukan dosa yang sangat-sangat membuat dia malu. Terus gimana cara biar move on? Ada lagi yang bilang gini, saya tuh pernah melakukan dosa besar dengan pacar saya, terus saya sadar akhirnya saya putusin dia. Tapi setelah mutusin dia, saya nggak kuat, saya pengen balikan berbuat dosa lagi yang sama. Terus sekarang saya mutusin dia lagi karena nyesel. Udah gitu dia kayak ngejar-ngejar saya dan minta pertanggungjawaban dari saya karena dia ngerasa udah saya rusak. Gimana dong Ustadz? Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini khusus buat teman-teman yang masih, alhamdulillah Allah selamatkan dari dosa-dosa besar ya. Itulah kenapa Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa maksud dari dekati zina? Pacaran. Udah banyak banget korbannya. Kenapa sih kalau orang bilang ngomongin pernikahan banyak yang sentimen, seolah-olah pernikahan itu aib banget, dosa banget, padahal pernikahan itu menutup pintu zina. Walaupun ada sih yang selingkuh, ada juga sih yang macam-macam, tapi maksudnya setidaknya dia sudah menutup banyak pintu-pintu zina. Giliran ngomongin pacaran, orang pada ngedukung, padahal korban dari pacaran itu udah banyak. Jadi nggak salah banget, Allah tuh maha tahu lah. Allah bilang la taqrabuz zina, bukan la tazni, tapi la taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Apa dekati zina tuh? Pacaran, hubungan yang tadi TTM, yang membuat rumah tangga kita rusak, rumah tangga orang lain rusak, dan seterusnya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Apa kita mau kalau keluarga kita diperlakukan orang lain kayak gitu? Makanya jangan dekati zina. Jangan dekati dosa-dosa itu, jangan didekatin dosa-dosa besar itu. Kenapa? Walaupun kita pede banget bilang saya nggak akan terjerumus, tapi setan itu licik dan nggak akan berhenti untuk menggiring kita setahap, selangkah demi selangkah sampai terjerumus dan akhirnya nyesel. La taqrabuz zina. Jadi buat teman-teman yang masih Allah jaga, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kalau udah terlanjur melakukan itu, hidup kita tuh berantakan. Bener banget, yakin deh, hidup kita tuh berantakan. Kalau udah terlanjur berbuat dosa itu, hidup kita berantakan. Kalau kemudian kita menutupnya dengan menikah, rumah tangga kita berantakan. Terus gimana Ustadz? Gak ada yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan dosa, lalu baru yang bertobat dari dosa. Ada dua tingkatan. Yang satu, meninggalkan dosa. Yang kedua, bertobat dari dosa. Mana di antara dua ini yang lebih baik? Yang pertama, yang meninggalkan dosa, yang gak mau berbuat dosa itu. Yang kedua, baik, tapi yang pertama jauh lebih baik. Jangan kita gampangin, gampang nanti bisa taubat. Pertama, ya kalau kita masih punya kesempatan. Kedua, ya kalau ternyata hati kita terbuka untuk taubat. Kalau udah keenakan dengan dosa. Dan yang ketiga, tetap orang yang meninggalkan dosa lebih baik dan lebih utama daripada orang yang bertobat dari dosa, walaupun dua-duanya baik.